هذا كتاب الإمام النووي الجامع الفتوى رحمه الله بأن الله يؤمن بذلك الجنة وينفعنا ويحفظنا ويسرنا بالذات وأسرار والأنوار والعلوم في الدنيا والآخرة وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ومن ظلمنا وأسلمنا إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. ولرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. يا ربي بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
mukarramun wal muhtaramun, para tua-tua guru, khusus yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Mukarramah Mukarramah Ustaz Bapak Haji Abdul Aziz HMST, yang alhamdulillah ya, beliau sudah kembali dari tanah suci. Ya, mudah-mudahan ya, haji yang beliau sudah laksanain diterima oleh Allah, hajinya haji yang mabrur. Biasanya kalau orang yang pulang haji ya, itu 40 hari masih ada malaikatnya gitu ya. Makanya kalau orang yang sampai-sampai dulu ya, kalau orang-orang dulu itu saking dia menjaga ya, sampai nggak mau keluar rumah ya, di rumah selama 40 hari ya. Jadi berangkat hajinya 40 hari ya, di rumahnya 40 hari ya. Sebab kalau udah keluar ya, melihat aurat terbuka ya, melihat orang yang sedang bertikai ya, sehingga terkadang membuat hati yang tadinya udah adem ya, jadi bawaannya benci, bawaannya kesal seperti itu ya. Yang sama kita hormati juga para asatizah lainnya, di antaranya orang tua kita Bapak Haji Marudin ya, Bapak Haji Sohirman, dan seluruh para orang tua, para asatizah, para sepuh, para jamaah semua yang hadir pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini Allah pelihara iman dan Islam kita ya, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangin usia kita bi taatillah wa taatir Rasul, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi masjid dan kampung kita, Allah mudahin urusan-urusan kita ya, Allah karulin apa yang menjadi niatan hajat kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan dijadikan anak dan cucu yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali. Sudah masuk di bulan Muharram. Malam hari ini kita sudah masuk berapa Muharram nih? Kalau berkiblat ke kalender atau ke keputusan pemerintah yang diputuskan malam Selasa itu adalah ya, malam tahun baru, berarti malam ini masuk malam ke-8 ya. Berarti malamnya malam ke-8, sehingga nanti Asyuranya itu jatuh di hari Kamis. Kalau yang ikut lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama ya, maka malam hari ini baru masuk malam ke-7, Asyuranya berarti di hari Jumat. Saya kebetulan di hari Senin itu ya, itu ya, berada di Jawa Tengah. Itu masjid sore-sore udah rame itu, udah rame, mereka berkumpul baca doa akhir tahun, kemudian habis sholat maghrib baca yasin 3 kali, kemudian nyambung baca doa awal tahun. Tak lama kemudian keluarlah edaran resmi dari lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Nah, makanya saya kurang tahu apakah di sana itu yang udah memang keburu ada di masjid, udah keburu baca doa akhir tahun, ya, baca doa awal tahun, apakah ya akan mereka baca lagi, terutama yang memang bersandar kepada keputusan lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Tapi ada kulihal, hal seperti ini ya tak perlu diributkan ya, sebab semuanya punya alasan, punya dalil, menggunakan metode yang dibenarkan. Yang tidak boleh itu ya orang yang mencela-mencela, itu yang nggak boleh.
contohnya saat kemarin bulan suci Ramadan kan terjadi perbedaan, ada yang puasa duluan, ada yang puasa belakangan. Begitu juga ada yang lebaran duluan, ada yang lebaran belakangan. Saya ikut puasa yang belakangan aja. Begitu lebaran, saya ikutnya lebaran yang duluan. Nah ini kan yang kagak datang, kagak apa? Kagak datang. Nah ini yang nggak boleh ya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pengajian kita. Ya, masuk di ayat 83. Insyaallah kita akan bahas ayat 83 dan ayat 84 ya dari surah Al-An'am. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك dan itulah artinya mahtajja bihi Ibrahim ala qaumihi, apa yang menjadi hujjah. Hujjahnya siapa? Hujjahnya Nabi Ibrahim kepada siapa? Hujjah itu ala qaumihi, kepada kaumnya. Ya, hujjatuna atainaha, hujjah itu adalah hujjah kami yang kami berikan kepadanya. Ai alhamanaha, yang kami ilhamkan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim ala qaumihi, untuk menghadapi kaumnya. Ya. Jadi para jamaah sekalian, ayat ini bicara tentang hujjah. Apa itu hujjah? Hujjah itu dalil, alasan, argumentasi. Ya. Tapi hujjah yang dimaksud di sini adalah bukti, dalil, alasan atau argumentasi yang landasannya itu valid. Ya, sehingga karena memang buktinya ini valid, buktinya bukti kuat, maka kesimpulannya pun juga apa? Ya, akan valid. Ya, sebagai contoh, hujjah itu ada namanya hujjah nakliyah. Bersumber kepada dalil-dalil nakli, baik Al-Quran maupun apa? Ya, maupun hadis atau sunnah. Al-Quran itu kalau sudah berargumentasi, maka keabsahannya tak bisa dibantah. Jadi jika seseorang kemudian mengambil dalil Al-Quran, maka semua yang ada di dalam Al-Quran isinya valid, tidak bisa dibantah. Tidak bisa apa? Dibantah. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, dalam menghadapi orang-orang yang enggak percaya dengan Al-Quran, yang enggak percaya dengan ya ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, Allah santai aja, Allah rileks saja. Tak takut Al-Quran itu bakal disaingi. Seperti halnya orang usaha. Wah, ini kalau disaingi seperti apa nih? Makanya kata Allah di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wahai orang-orang yang tak menyembahku, ya, tak mengapa engkau menyembah ya, zat yang kamu sembah, sesuatu yang kamu sembah, entah engkau menyembah iblis, entah engkau menyembah setan atau menyembah lainnya, tapi dengan catatan bahwa yang kau sembah itu dapat membuktikan bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Ya.
Makanya ketika dihadapkan dengan seperti itu, ya, kira-kira seperti apa? Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika ada orang yang ingin menyembah selain Allah, maka gunakanlah logika, gunakanlah akal sehat. Ya, jangan kemudian yang disembah adalah patung. Adalah apa? Patung. Kan ini juga yang kemarin sudah ya kita bahas. Ya, begitu kota itu kosong, kota itu apa? Ya, Raja Namrud itu kosong, pergi semua karena ada ritual agama, ada ritual yang harus mereka lakukan, dan semua kerajaan termasuk penduduk tidak boleh ada satupun di situ kecuali Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saat itu pura-pura apa? Pura-pura sakit, ya. Begitu sudah kosong, ya, kerajaan kosong, maka berhala yang dipuja-puja itu dihancurkan oleh Nabi apa? Ya, Nabi Ibrahim. Nah, begitu kemudian mereka kembali, tentunya mereka terkejut, siapa ini yang ngancurin berhala ini? Ya, kemudian semuanya ya, berkesepakatan, semuanya menunjuk Ibrahim. Siapa lagi? Orang dia doang yang ada di sini. Panggil itu Ibrahim. Panggil apa? Wahai Ibrahim, apakah betul engkau yang menghancurkan ini? Kata Nabi Ibrahim, jangan kau tanya aku, lihat di mana letak kampak itu berada. Kan di sisi satu tuh yang paling besar, patung yang paling apa? Hai Ibrahim, apakah engkau tolol? Apakah engkau bodoh? Ya, kenapa aku harus tanya kepada patung ini, sedangkan patung ini nggak bisa bicara, patung ini nggak bisa bergerak, patung ini nggak bisa ngapa-ngapain? Kata Nabi Ibrahim, udah tahu nggak bisa ngapain pakai disembah? Pakai apa? Disembah. Nah, akhirnya apa? Ya sudah, secara argumentasi kalah. Secara argumentasi apa? Ya kalah. Ya. Ada juga kemudian Nabi Ibrahim itu, ya, wahai Ibrahim, aku yang menghidupkan dan aku yang mematikan. Ya, kata Nabi Ibrahim, jika engkau betul, ya, datangkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan, engkau mematikan. Dipanggilkan dua budak itu, yang satu ditusuk, yang satu mati. Lihatlah, yang satu aku biarkan hidup, yang satu aku matikan. Bukankah aku yang menghidupkan dan mematikan? Kata Nabi Ibrahim, sekarang yang udah ditusuk hidupin lagi. Kagak apa? Ya, kagak bisa. Kagak bisa. Nah, sehingga ya inilah kemudian hujah-hujah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim untuk menghadapi kaumnya yang membangkang. Ya, kaumnya apa? Yang membangkang. Narfa'u darajati man nasya. Kami tinggikan beberapa derajat man nasya bagi orang-orang yang kami kehendaki. Qara'a Asim wa Hamzah, membaca oleh Imam Asim, wa Hamzah dan Imam Hamzah, wal Kisai dan Imam Al-Kisai bi ghairi idhafah, tanpa diidhafahkan. Ai artinya narfa'u man nasya, ya, raf'atan fi rutabin azimatin aliyatin minal ilmi wa hikmah wal manzilah. Kami tinggikan orang-orang yang kami kehendaki dengan pengangkatan fi rutabin azimah, pada tingkatan yang azim, tinggi, yang agung, aliyah, tinggi, yang mulia, ya. Tingkatan yang agung dan tinggi, ya. Minal ilmi, ya, dari ilmu, wal hikmah dan juga hikmah, wal manzilah, dan yang diturunkan. Apa yang diturunkan? Wahyu yang Allah turunkan. Wa qara'a al-baquna bil idhofah, sedangkan membaca oleh imam-imam yang lain dengan diidhofahkan. Inna rabbaka ya akramar rasul, ya sesungguhnya Tuhanmu wahai sepaling-paling mulia rasul, hakimun, maha bijaksana, fi kulli ma fa'ala min raf'in wa khafdin, dalam segala hal yang Allah lakukan, min raf'in,
dari mulai Allah meninggikan wa khafdin maupun merendahkan, alimun maha mengetahui bihalin man yarfa'uhu dengan keadaan orang yang ditinggikannya, maksud ditinggikan derajatnya, ai innallaha yarfa'u darajat, sesungguhnya Allah mengangkat derajat-derajat mayyasha, orang-orang yang Allah kehendaki, bimuqtada hikmati wa ilmihi, sesuai kebijaksanaannya dan juga ilmunya Allah. Jadi para jamaah sekalian, Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman, kedudukan hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan nanti para ulama al-mufassirun, para ulama-ulama tafsir itu menjelaskan bagaimana orang itu bisa diangkat, bagaimana caranya orang bisa diangkat derajatnya. Satu yang pertama bil ilmi, ya. Satu yang pertama dengan ilmu, dua bil amali soleh, dengan amal-amal apa? Ya, soleh. Makanya suka ada perbandingan tuh, mana yang lebih utama, ya, ahli ilmu dengan ahli ibadah. Jika diibaratkan ahli ilmu itu ya seperti bulan. Seperti apa? Bulan. Ya. Di malam hari ini kalau kita keluar nampak bulan, ya, jika bulannya itu tak terhalang oleh cuaca, maka bulan itu akan bersinar. Ya. Tanpa lampu, kira-kira kita bisa jalan nggak? Bisa. Kenapa bisa? Sebab bulannya terang benderang. Ya, terang benderang. Nah, itulah ahli ibadah. Ya, itulah ahli ilmu. Nah, sedangkan ahli ibadah itu seperti halnya bintang. Ya, bintang itu tak bercahaya. Ya, bintang itu cahayanya ya untuk dirinya sendiri. Ya, sedangkan ahli ilmu itu ya begitu dia bercahaya, maka yang lain pun ikut apa? Ya, ikut kebagian cahayanya. Ya, ikut kebagian apa? Ya, cahayanya. Nah, begitu perumpamannya, ya, bagaimana orang-orang yang berilmu itu memiliki keutamaan yang jauh dibanding orang-orang yang hanya beribadah tanpa didasari ilmu. Ya, makanya ya, gak sedikit juga orang-orang yang kemudian mereka itu ibadah tanpa didasari ilmu, ya, kemudian ibadahnya menjadi sia-sia. Ibadahnya menjadi sia-sia. Ya, apa contohnya? Contohnya ada orang ibadah di waktu-waktu yang terlarang. Dia rajin di sholat sunnah, tapi sayangnya sholat sunnahnya dikerjakan di waktu yang terlarang. Apa contohnya? Waktu yang terlarang itu apa saja? Habis subuh, ya, habis asar sampai tenggelamnya matahari. Terus kalau kita ibadah sunnah di waktu tersebut, berarti nggak boleh. Tergantung ibadahnya. Ada yang ibadah itu boleh, tapi ada yang ibadahnya itu nggak boleh. Apa tuh ibadah yang boleh tuh di waktu yang terlarang itu? Ibadah sunnah maksudnya ya. Ibadah apa? Sunnah, sholat sunnah maksudnya. Contohnya adalah sholat-sholat yang sebabnya belakangan, itulah yang tidak boleh dilakukan. Dan juga sholat sunat mutlak itu nggak boleh. Jadi sholat sunat mutlak dengan sholat sunat yang sebabnya belakangan jangan kau lakukan, ya, di saat waktu-waktu tidak boleh untuk apa? Sholat. Habis subuh, habis asar, saya pengen sholat sunat mutlak, itu nggak boleh. Atau yang sebabnya belakangan, dan ini yang
Mungkin sering terjadi. Apa contohnya? Contohnya sholat sunat safar. Apa maksud sebab belakangan? Sekarang saya tanya, orang sholat sunat safar, sholat dulu baru berangkat, atau nyampe Saudi dulu umpamanya, baru kemudian sholat sunat safar di sana sebelum berangkat kan? Sebabnya belakangan tuh, dia sholat dulu baru dia berangkat. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain, sholat sunnah istikharah. Ada orang yang kepengen nikah, dan kemudian dihadapkan dengan dua calon. Dia bingung nih, dua-duanya cantik, dua-duanya soleha, dua-duanya akhlaknya bagus, dua-duanya keturunan, ya keturunannya bagus, nasabnya apa? Bagus. Bingung nih. Saat bingung itu kemudian dia sholat istikharah. Sholat istikharah dulu atau kawin dulu? Ya, kira-kira sholat istikharah dulu atau kawin dulu? Kawin dulu ntar baru istikharah lah. Ya, yang namanya istikharah, dia istikharah dulu baru apa? Kawin. Ada di antara kita yang ingin apa nih? Umpamanya pengen mengajukan pekerjaan, ngajuin lamaran tuh, ngajuin lamaran, nggak tanggung-tanggung, 10 lamaran dikirim, tiba-tiba 5 ngasih tawaran, semuanya udah interview, semuanya nerima semua, gajinya gede semua, enak semua. Ya kira-kira kerja dulu atau istikharah dulu? Istikharah dulu kan? Nah, itu namanya. Nah, jika engkau kerjakan sholat tersebut ya, tanpa didasari dengan ilmu, karena engkau tak mengerti, maka ibadahnya menjadi apa? Ya, menjadi sia-sia. Ada orang yang sholat, ya, kenapa kok sholat kita itu kita juga nggak tahu nih, apakah sholat yang kita kerjakan bakal diterima atau enggak? Kalau sholat yang kita kerjakan berdasarkan ilmu, ya tinggal kita berdoa, yakin insya Allah sholat yang kita kerjakan diterima. Tapi mereka yang sholatnya tanpa didasari ilmu, ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan. Makanya ada itu Al-Imam Ibnu Qayyim sampai nulis khusus untuk keutamaan orang-orang yang berilmu, lebih dari 100. Lebih dari apa? Lebih dari 100. Jadi keutamaan orang yang berilmu ditulis oleh Ibnu Qayyim lebih dari 100 keutamaan. Itulah kemudian ada sebuah kaidah al-ilmu ya qabla qauli wal amal. Ya, jadi ilmu itu sebelum engkau berkata, sebelum engkau berbuat. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah, kudu punya ilmu. Kudu punya apa? Ilmu. Sama seperti halnya kemarin haji. Ya, saya tanya, orang haji itu latihan manasiknya sebelum berangkat atau pas ketika udah pulang di sini? Kan sebelum berangkat ada pelatihan. Sampai di sono pun diulang-ulang lagi. Bahkan masa-masa di mana mobil sholawat, tak ada mobil sholawat supaya mereka istirahat di hotel. Banyakin ibadah, termasuk juga mengingat-ingat pelajaran yang udah diajarkan saat mereka sebelum berangkat, dilatih lagi manasiknya. Baru kemudian mereka apa? Melaksanakan ya haji. Jadi bukannya kemudian udah pulang haji kemudian baru latihan apa? Latihan manasik, udah kelewat, udah apa? Kelewat. Nah, kemudian kenapa kok yang kedua ini orang yang akan diangkat derajatnya dengan amal soleh? Sebab ilmu yang dipelajari tanpa diamalkan, maka seperti halnya pohon tak berbuah. Kita di depan rumah ada halaman, pengen banget punya pohon jambu sama mangga, kita beli. Kita beli ini pohon, pokoknya pohon bagus. Pohon apa? Kita tanam, kita siramin. Dapat 2 tahun kita tunggu buahnya, alhamdulillah, ya. Kagak ada buahnya.
Lalu kira-kira di pikiran kita bagaimana? Gua tebang aja deh, gua tebang. Usahain ini, gua nyiramin capek-capek, yang ada nyapuin halamannya, ya buahnya kagak ya, aja tebang aja udah, kagak manfaat nih, kagak apa. Nah, bisa jadi akan seperti itu ya. Fa inna af'alahu ta'ala munazzahatun 'anil ba'si. Maka sesungguhnya af'alnya Allah Ta'ala itu yang dilakukan, semua yang Allah lakukan itu munazzahatun, suci, 'anil ba'si, dari main-main, dari kesia-siaan. Ya, jadi nggak ada nih Allah nih sia-sia nih nyiptain manusia, nggak ada. Allah sia-sia nyiptain nyamuk. Nah, berapa banyak orang yang bekerja gara-garanya nyamuk, ada pabrik nyamuk, ada jaring nyamuk, kan begitu ya. Wa wahabna lahu, dan kami telah menganugerahkan kepadanya. Kepada siapa? Aili Ibrahim li sulbihi, kepada Nabi Allah Nabi Ibrahim yang dikaruniai anak Ishaq yang bernama Ishaq, wa Yakub, dan juga apa? Yakub. Emang kalau kita ya, Nabi Allah Nabi Ibrahim itu punya anaknya itu lama ya. Di usia 86 tahun baru punya anak ya. Dan Nabi Ibrahim juga melaksanakan khitan itu di usia 80 tahun. Ya, pakai apa? Pakai kampak. Jadi kalau ada di sini jamaah ya yang belum sunat sampai sekarang, sunat. Usia saya guru baru 60 ya, udah 60 udah ketua. Nabi Ibrahim usia 80 baru apa? Sunat. Tapi kalau usia 60, usia 70 baru sunat, itu enggak mempan pakai gunting. Kudu pakai kampak atau gergaji mesin. Ya. Iya, sebab kenapa? Udah keras, udah alot, udah apa? Udah apa? Iya, udah alot udah. Ya. Itu pun yang lahir di usia Nabi Ibrahim 86 adalah Nabi Allah Nabi Ismail. Baru di usia 100 tahun dikaruniai Nabi apa? Nabi Ishak. Ya, itu ya istri Nabi kan, istri Nabi Ibrahim yang pertama kan Siti Sarah ya, yang mendampingi Nabi Ibrahim lama ya, tak punya anak ya, akhirnya mempersilahkan kepada suaminya untuk kawin lagi, Kira-kira jika ada di antara jamaah di sini yang sampai sekarang belum dikaruniai anak, kira-kira diboleh nggak kawin lagi? Ya, abang, bukankah kita sehidup semati? Iya, apapun yang terjadi maka kita harus berdua. Harus apa? Ya, berdua. Kalau kita hidup berdua, kalau kita mati ya sendiri aja lah. Nah, jadi kalau Siti Sarah itu nggak kepengen Nabi Ibrahim nggak punya keturunan, dipersilahkan untuk menikah lagi dengan menikahi budaknya yang bernama apa? Sarah ya. Nah, nanti ya Sarah itu kemudian lahirnya Nabi Ismail, Hajar itu menikahi Hajar, lahirlah Nabi Ismail. Ya, Siti Sarah ini istri pertama Nabi Ibrahim yang kemudian lahirlah Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak ini ya, keturunannya ya, Nabi. Turunannya apa? Nabi. Ya, Nabi Ishak, Nabi Yakub, termasuk juga Nabi Yusuf dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian juga dulu para orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil juga di sana sudah dijelaskan bakal datang nabi terakhir, ciri-cirinya seperti ini. Ya, tapi ternyata ya, begitu Nabi Muhammad ya, sebagai nabi terakhir, ternyata orang Yahudi dan orang Nasrani itu kecewa.
Nabi Muhammad pun juga dulu seperti itu. Kata Nabi Muhammad, ya, keberadaanku ya sebagai nabi terakhir udah dijelaskan di dalam kitab Taurat, udah ada di dalam kitab apa? Injil. Bahasa kitanya mah Nabi Muhammad udah nggak perlu capek-capek lagi buat apa? Buat ngajak mereka. Toh sudah dijelaskan di dalam kitab tersebut. Tapi ternyata dalam prakteknya mereka tak mau terima. Apa tuh yang menjadi sebab mereka nggak terima? Karena mereka tuh kepengennya dari jalur Nabi Ishak. Nabi apa? Nabi Ishak. Kok kenapa ini bisa bergeser ke Nabi Ismail? Nabi apa? Nabi Ismail. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, emang siapa sih Siti Hajar itu? Bukankah dia budak? Oh, ya. Nah, para jamaah sekalian, muncul nanti pertanyaan begini. Nabi Muhammad kan kalau bicara ketampanannya tak ada yang menandingi Nabi apa? Nabi Muhammad. Keturunan itu kan bisa berpengaruh, betul nggak? Umpamanya kita lihat bocah ini, wah bocah ganteng, bocah apa? Hidungnya mancung. Kira-kira bapak ibunya mancung apa kagak? Mancung kan? Iya. Anaknya tinggi. Bapak ibunya atau kakek atau neneknya tinggi nggak? Mesti ada yang tinggi kan begitu? Iya. Nah sekarang Siti Hajar ini, ya, kira-kira cantik atau tidak kan begitu? Sebab dia budak. Bayangan kita budak kalau kita nonton film kan hitam-hitam tuh, hitam-hitam gitu kan ya. Kayaknya jelek pada budak. Yang pertama, Siti Hajar itu istimewa, dihadiahi oleh Raja Mesir. Ya, ini budak bagus. Budak apa? Budak bagus. Yang gak bagus apa? Nasib doang jadi budak. Nasib apa jadi? Jadi budak. Apa ini bukan bagus? Apa buktinya? Akhlaknya. Ya. Kemudian juga ya sosialisasinya, termasuk juga ya, karena memang budak ini dari Mesir. Mesir itu ya, kalau bicara perawakan itu bagus-bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Makanya kalau di barat itu, perfilman itu ada namanya nanti kan Hollywood kan begitu ya. Kalau di India Bollywood. Ya. Kalau di Arab ya, siapapun yang membuat film atau siapapun yang punya karya dalam bentuk musik bakal menjadi tenar, menjadi populer. Syaratnya satu, jika dia mampu tenar populer di negara Mesir. Ya, di negara apa? Ya Mesir. Karena saya dulu di Mesir itu, jadi saya tahu. Pokoknya kalau dia sudah populer di Mesir, udah ke negara Libanon kemana itu gampang. Syaratnya satu, dia kudu populer di mana? Di Mesir. Jadi kalau bicara Hollywood sama Bollywoodnya Timur Tengah itu adanya di mana? Di Mesir. Ada di Mesir. Min Ishaq dari Ishaq, kullan hadaina. Keduanya itu telah kami beri petunjuk, ay kulla wahidin min Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, masing-masing dari Ibrahim dan Ishaq dan Yaqub. Arsyadana ila nubuwwati war risalah, telah kami beri petunjuk ya, kepada kenabian dan juga kerasulan. Kepada apa? Kenabian dan kerasulan. Jadi Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, ya, ini adalah keturunan orang-orang baik yang Allah jaga. Allah apa? Allah jaga. Apa buktinya? Mereka ya juga diberikan gelar Nabi dan juga apa? Ya Rasul. Wa Nuhan hadaina min qabl. Dan juga Nabi Nuh telah kami berikan hidayah atau petunjuk min qabl, sebelum itu, ay min qabl Ibrahim, dari sebelum Nabi Ibrahim. Nanti ada dari apa? Jalur Nabi Ibrahim, ya keturunan-keturunan Nabi itu banyak. Begitu juga dari keturunan-keturunan Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud, Nabi Daud, itu jalurnya ke Nabi apa? Ya Nabi Nuh.
wa min dzurriyyatihi, dan sebagian keturunannya. Wa hadaina, dan kami telah beri petunjuk, min dzurriyyati Nuh, ya, dari Nabi Nuh. Siapa tuh? Nah, Nabi Daud, Dauda wa Sulaimana wa Ayyuba. Di antara adalah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi apa? Nabi Ayyub. Nah, jadi ya, ini bapaknya para nabi itu Nabi Nuh, karena keturunannya banyak apa? Yang jadi atau diangkat menjadi nabi dan rasul. Begitu juga Nabi Ibrahim, keturunannya banyak yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Wa banu Amwas min asbati Ais bin Ishaq wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin, dan seperti yang demikian itu kami, ya, memberikan balasan al-muhsinin kepada orang-orang yang baik. Artinya kami membalas orang-orang yang baik itu, al-madhkurin, yang tersebut, jazaan kainan, ya, dengan balasan yang sepadan atau balasan yang setimpal, mitsadzalikal jazai, seperti balasan atas kebaikan mereka, wa huwa al-ityanu bil a'malil hasanah, ya, mereka adalah al-ityanu bil a'mal shalih, mendatangkan atau melakukan amal-amal, ya, kebaikan, ala husniha al-wasfi, atas kebaikan sifat atau cara pelaksanaannya, al-muqaran, yang menyertai li husniha adzati, ya, kebaikan zatnya, esensi atau dari asal perbuatan itu sendiri. Wa qad fassarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh, ya, Nabi Muhammad telah menafsirkan biqaulihi, ya, dengan sabdanya, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Al-ihsanu, ihsan, an ta'budallah, adalah bahwa engkau menyembah Allah, ka'annaka tara, seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu, maka jika kamu tidak dapat melihatnya, melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dia apa? Artinya Allah melihatmu. Makanya kan nanti ada 3 hal yang memang siogianya, bukan siogi tapi tak boleh dipisahkan. Ya, satu, yang pertama Islam. Ya, Islam ini kaitannya dengan, ya, ketaatan seseorang dalam bentuk zahiriyah. Ya, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ya. Kemudian iman. Iman itu kaitannya dengan apa? Dengan keyakinan atau akidah. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, nabi dan rasul, kitab-kitab, ya. Kemudian juga hari kiamat, ya, dan juga terakhir iman dan qada dan qadar. Nah, satu lagi adalah ihsan. Apa ihsan? Ihsan ini adalah penghayatan bentuk ketulusan tadi itu. Ya, nilai-nilai spiritual untuk menyempurnakan Islam dan iman itu dibuktikan dengan ihsan. Dibuktikan dengan apa? Ya, dengan ihsan. Ya, makanya orang yang sudah sampai pada level ini, ya, iman dan Islamnya udah beres. Sama seperti ada begini, ada orang yang nanya, ya, saat ini gak gampang juga untuk mencari mursyid. Ya, kita pengen nih hati kita, ya Allah, hati kita kotor, pengen dibersihkan. Kita kan perlu namanya mursyid. Perlu ada orang yang ngebimbing. Gak serta-merta kemudian kita belajar sendiri, ya, dikhawatirkan salah. Maka kita perlu mursyid. Tapi kemudian, ya, mencari mursyid yang benar itu seperti apa? Sebab kalau bicara ngomong, semuanya pada bisa ngomong. Bicara dalil, semuanya pada bisa dalil. Ya. Maka oleh para ahli-ahli sufi itu dijawab, ya, salah satunya adalah maka lihatlah ibadah lahiriahnya.
Ya, jika dia mengatakan bahwa sebagai mursyid tapi kemudian sholatnya kagak, gitu ya, puasanya kagak, zakatnya kagak, kira-kira bisa nggak kita angkat jadi mursyid? Kita sendiri juga bakal apa? Bakal ragu lah, bagaimana Anda ini kami jadi ikuti, sedangkan Anda sendiri tidak sholat. Jadi saya pengen jadi tasawuf aja gitu kan, berhati lembut, sholat kagak, puasa kagak, bagaimana itu ya? Nah, maka urutan ini ya nggak bisa dipisahkan, rangkaian ini tak bisa dipisahkan, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti masuk ayat baru, kita akan lanjut ya pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Kita bisa hadir kembali di tempat ini. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya Allah, waj'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa tadabirana wa jama'atana min ahlil ilmi wa khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarraqna min ba'di tabarrukan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.